Tetapi pada saat ini, Qiyuki terkejut dan berteriak dengan santai. Pasti. Dengan kata lembut, sosok itu lambat hingga ekstrim pertama, dan gerakannya kaku. Setelah hanya beberapa napas paling banyak, itu tertegun di tempat dan tidak bisa lagi bergerak. Ini menarik. Aku baru saja berbicara denganmu, tetapi aku bahkan tidak menyadarinya. Bai Guanxing tersenyum. 7 saudara. Kamu hanya tidak mengenalnya. Tentu saja kamu tidak tahu bahwa dia berani datang ke sini saat ini. Bai Guanxing melambaikan telapak tangannya dan melihat sosok yang tidak bergerak, yang ditarik dan terbang ke dunia. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, sosok itu tidak berjuang lagi. Itu dipegang di telapak tangan Dewa Bai Guanxing, tetapi agak tenang. Tampaknya akan lebih baik jika dia tidak bertemu Bai Guanxing, dan itu tidak masalah jika dia bertemu dengannya. Qin Yichen bertanya-tanya siapa sosok ini, tetapi Qin Yichen tidak bisa melihat dengan jelas sampai dia diseret oleh Bai Guanxing. Sosok ini tidak memiliki fitur wajah. Tepatnya fitur wajah sulit dibedakan karena fitur wajah seperti topeng sirkus. Terlihat cukup lucu, dan fitur wajah sangat sempit dan panjang. Hei, aku tidak menyangka bahkan Raja Dewa Yongye tidak membunuhmu, jadi aku hanya bisa menemukan kesempatan lain. Begitu sosok itu mendekat, dia benar-benar berbicara dengan aktif, dan itu terdengar akrab bagi mereka. Dia berbicara seolah-olah dia sedang tersenyum, dan wajahnya selucu topeng. Dia juga menyeringai, terutama matanya, menyipit menjadi 2. Kurva sangat berlebihan. Tetapi ketika dihadapkan dengan fitur wajah yang tampak seperti topeng, Qin Yichen tiba-tiba terkejut, surga tidak terkalahkan. Hanya mengandalkan ketenangan teman lama ini dalam pertemuan, dan hanya mengandalkan pertemuan ini untuk mengatakan bahwa lain kali saya akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka, ini tampaknya tak terkalahkan. Dan yang paling jelas adalah bahwa napas dan perilaku sosok itu terlalu mirip dengan sifat tak terkalahkan yang digambarkan oleh leluhur bayi darah. Wajah lucu itu tampak tersenyum dan sepertinya tidak peduli, tetapi kecerobohan inilah yang membentuk semacam penghinaan. Ya, itu adalah penghinaan. Dari awal hingga akhir, bahkan jika dia bertemu Bai Guanxing dan Yuan Qi, pria ini menunjukkan perilaku acuh tak acuh. Dia memiliki semacam kesombongan karena penghinaan terhadap satu orang, dan bahkan untuk semua hal di dunia. Perasaan seperti ini sangat familiar bagi Qin Yichen, karena Raja Dewa memperlakukan mereka seperti ini. Bahkan jika seseorang menginjak semut sampai mati, orang itu mungkin tidak akan mengubah ekspresinya sama sekali, mungkin dia tidak bahkan memperhatikan. Penghinaan yang ceroboh dan bahkan bodoh semacam ini sangat tidak nyaman. Tapi melihat wajah lucu itu, leluhur berdarah itu sepertinya mengingat mimpi buruk. Meskipun Bai Guanxing berdiri di sampingnya saat ini, yang pertama masih tidak bisa menahan wajahnya sedikit tenggelam, dan melangkah maju. Tuan, dia telah menjadi seorang kaisar. Tanda seru. Qin Yichen juga merasakannya. Meskipun sosok ini memiliki aura yang sangat lemah, Di Wei sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya avatar. Sepertinya kamu menjadi kurang berani dalam hidup ini. Kamu harus membiarkan avatar menemukan jalan terlebih dahulu saat kamu menembak. Bai Guanxing mencibir. Dapat dikatakan bahwa dia dan Tian Wudi cukup tahu. Jadi dia tahu bahwa Tian Wudi akan datang. Sehingga dia dapat menemukan inkarnasi ini tanpa menyadarinya. Adapun Dewa Surgawi tak terkalahkan. Tersembunyi di tempat tertentu. Tidak terlalu jauh. Mereka dapat buru-buru membunuh mereka segera setelah mereka dikalahkan. Dan mereka juga dapat mundur segera setelah mereka hidup dan keluar dari tanah abadi. Malam tanpa keterlibatan apapun. Sosok itu mengangkat bahu dan membuat wajah menyeringai. Kamu dapat melihat kekuatan raja dan milikmu dengan satu avatar. Bukankah itu sangat menguntungkan? Bagaimanapun, Tian Wudi memandang Yuan Qi. Dia terus tertawa. Tetapi dia membuat semua orang merasa tersinggung. Jangan lihat, dewa saya telah pergi. Jika Anda mengejar saya, Raja Yongye akan mengejar mereka. Naik. Cahaya ilahi yang diubah oleh Yuan Qi. Jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik kerajaan biasa, dia bisa menggiling menjadi bubuk dengan satu gelombang jarum laut. Tetapi dia tak terkalahkan. Seolah-olah dia bukan kaisar biasa. Lebih dari reputasi yang tidak biasa dan tak terkalahkan, dia juga mendengar bahwa ini memang putra alam semesta, seperti namanya. Selain itu, Tian Wudi telah pulih menjadi seorang kaisar. Tetapi Xiao Bai hanyalah seorang kaisar. Meskipun Xiao Bai tidak peduli dengan Ranah, dan Ranah hampir tidak bisa menahannya, itu sama untuk Tian Wudi. Dalam hal ini, Tian Wudi adalah Ranah di depan Xiao Bai, yang bukan hal yang baik. Qin Yichen sangat jijik dengan wajah tersenyum, dan mereka semua memiliki keinginan untuk menghancurkan wajah tersenyum dengan pukulan. Tapi Qin Yichen harus mengagumi kehebatan surga yang tak terkalahkan. Ini hanyalah gumpalan inkarnasi. Tetapi dengan beberapa kata, Yuan Qidu hanya bisa menahan ketidaknyamanannya untuk sementara. Kamu baru saja bisa memanggil nama keluarga Lao Su. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang Lao Su. Sama seperti Qin Yichen terkejut dan curiga, dia melihat wajah tersenyum Tian Wudi menatapnya. Sombong. Itu tidak memprovokasi Qin Yichen. Itu hanya betapa nyamannya dia berkata. Ini bukan provokasi provokatif.
Tetapi provokasi terbesar bagi Qin Yichen. Karena cara paling tidak sopan seseorang adalah mengabaikan perasaannya saat berbicara dengannya. Jaga kebersihan mulutmu. Aku tidak ingin kamu menjadi anakku. Suara Qin Yichen semakin dingin. Tetapi Tian Wudi tidak peduli. Dan hanya mengangkat bahu. Oh, kamu memiliki kalimat ini. Jangan khawatir. Lain kali aku menemukanmu. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Bahkan ancamannya pun penuh dengan candaan. Seolah-olah Tian Wudi dan Qin Yichen sangat akrab satu sama lain dan saling bercanda. Tetapi leluhur bayi berdarah tahu bahwa Tian Wudi ganas, dan dapat mengatakan sambil tersenyum bahwa itu karena Tian Wudi masih tidak peduli dengan mereka. Tetapi Tian Wudi selalu melakukan apa yang dikatakannya. Satu-satunya hal yang gagal dalam hidup ini adalah menganalisis semua rahasia Raja Dewa dan melampaui Raja Dewa. Tapi ini bukan representasi yang salah, hanya saja Invincible belum melakukannya. Bai Guanxing tampaknya sangat menyadari niat membunuh di bawah topeng lucu ini, dan segera menjawab dengan tawa. Mereka semua berdiri di belakangku. Tidakkah kamu mengerti apa artinya? Bai Guanxing mengangkat ibu jarinya dan menunjuk Qin Yichen di belakangnya, termasuk leluhur berdarah yang juga ada di belakangnya. Begitu kata-kata ini keluar, senyum malu Tian Wudi berubah menjadi kerutan, yang sepertinya malu. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah kaisar sekarang, bagaimana kamu mengatakan ini? Tian Wudi sangat tidak bisa dipahami, seperti di mata putra Bai Ze di ranah kaisar. Di matanya dia hanyalah seorang kaisar, dan dia telah dipulihkan menjadi seorang kaisar. Ada dunia yang berbeda. Tian Wudi tampaknya sedang memikirkan cara, seolah-olah dia telah sibuk dengan masalah ini, dan dia telah melakukan banyak pujian. Mari kita lihat wajah saudara perempuanmu dan berikan dia kepadaku. Sebelum kamu menjadi seorang kaisar, aku tidak mencarimu. Tak perlu dikatakan bahwa orang yang diinginkan Tian Wudi, wajah leluhur berdarah itu berangsur-angsur menjadi jelek. Bagaimanapun, Tian Wudi telah menjadi seorang kaisar, dan Tuan Bai hanyalah seorang kaisar.